Bismillah. Mari Mbak, silakan dulu. Kasih ya Bu. Iya. Apakah dengan duduknya Mbak sekarang sudah merasa nyaman? Sudah. Oh, sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Laila Bu. Oh, dengan Mbak Laila. Sebelumnya ini sebelum kesini sudah mampir-mampir? Oh, sudah. Enggak mampir sih. Dari sekolah pulang terus kesini aja. Oh. Mampir ke rumah. Mbak Laila ini memiliki kesibukan apa sekarang? Saya sekolah nih Bu, kelas 12 dan saya juga bekerja. Wah, bekerja. Jadi Iya. sampingnya sekolah itu juga di sambil itu bekerja. Iya. Sangat hebat sekali. Terima kasih. Nah, perasaan Mbak Laila sekarang gimana? Aku merasa jengkel terus kayak apa ya, kayak di sini tuh ada yang ganjil gitu loh Bu. Terus kayak iri sama teman-teman yang bisa apa ya, kayak bisa terjadwal gitu. Bisa manajemen waktu gitu Iya. ya. Untuk tingkat kejengkelannya Mbak Laila ini, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, itu Mbak Laila berada di mana? Di skala 10. Wah, jengkel banget ya, sangat takut Iya. ya. Nah, di sini kita akan memulai sesi konseling dengan waktu 30 sampai 40 menit. Dan di sini juga ada asas kerahasiaan ya Mbak Laila. Saya jelaskan sedikit itu dengan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu perilaku konselor untuk menjaga kerahasiaan segala data atau informasi tentang diri konseling berkenaan dengan pelayanan konseling. Jadi di sini Mbak Laila tidak usah ragu lagi, tidak usah takut lagi apabila rahasia Mbak Laila dibocorkan. Jadi di sini Mbak Laila bebas untuk mengutarakan apa yang Mbak Laila rasakan saat ini, gitu ya. Tadi kan Mbak Laila merasakan jengkelnya 10 ya. Iya. Nah, untuk tingkat kejengkelan itu antaranya apa saja Kak? Yang paling utama gitu. Jengkel nggak bisa manajemen waktu. Oh, tidak bisa Iya. mengatur waktu itu tadi ya, Iya. sekolah sama kerjanya gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu, Mbak Laila ini pulang sekolahnya jam berapa? Jam 3 Bu. Jam 3. Iya. Terus kerjanya itu mulai jam berapa? Maghrib Ibu. Kalau semisal nggak apa ya, hari biasa itu bisa, tapi kalau ada acara gitu pas waktu maghrib. Kondisional gitu ya. Iya. Di sini hubungan Mbak Laila dengan orang tua Mbak Laila gimana? Hubunganku alhamdulillah baik Bu, tapi cuma sama bapak aja tinggalnya. Loh, ibunya kemana? Ibunya itu bisa lah. Oh, bisa. Jadinya tinggal sama bapak, mbaknya Iya. juga ya. Iya, Mbak juga ikut. Kalau hubungannya dengan temannya Mbak Laila itu? Hubunganku sama teman-teman baik semua Bu. Kayak teman-temanku itu support gitu orangnya. Terus kalau misalnya aku kerja jualan gitu, teman-teman aku suka nyamperin gitu, kadang juga dibantuin. Terus pulang kerja teman-teman sempat main ke rumah gitu, kayak biasalah ya Bu, anak cewek kalau main gibah cerita gitu loh. Sangat bersyukur ya punya teman yang support, terus ayah juga, mbak juga gitu kan. Iya. Nah, di sini kan Mbak Laila kan jadi bisa manajemen waktu. Iya. Ini kan biasanya apa tuh, mulai untuk nilai sekolah Mbak Laila pastinya berantakan ya. Kayaknya malah gak ada nilainya Bu. Gak ada nilainya. Iya. Soalnya menyepelekan gitu ya, nggak pernah Iya. belajar. Kayak aku udah belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 3 terus masih ada tugas, soalnya kita kayak males gitu Bu. Jadi Males kalau kerja. ada tugas nggak aku kerjain. Oh, Iya. terserah gitu kan ya. Iya, bodo amat. Bodo amat. Ya. Nah, seharusnya kayak gitu, perilaku kayak gitu kan yang menghambat itu manajemennya waktu Mbak Laila gitu kan ya. Nah, ini di sini kan Mbak Laila kan nilainya jelek, terus pastinya tidak pernah mereview materi dari sekolah, tidak pernah sama sekali bahkan ya. Iya. Nah, di sini harusnya Mbak Laila itu pulang sekolah yang awalnya ngumpul sama temen, Iya. tidur, pastinya tidur juga iya kan. Iya. Tidur, main, nongkrong gitu kan, Main HP. main HP, scroll TikTok gitu kan. Anak muda zaman sekarang biasa loh. Kan zamannya sekarangnya gitu ya. Nah, itu dikurangin ya. Seharusnya Mbak Laila itu pintar-pintar untuk manajemen waktu supaya sekolah sama kerjanya itu sinkron. Terus studinya Mbak Laila juga sinkron gitu loh. Iya. Nah,
Jadi di sini Mbak Lele sebaiknya pulang sekolah itu dikurangi untuk nongkrong. Terus kalau misalnya boleh banget kalau misalnya teman-temannya nyamperin itu bukannya waktunya untuk menghibah atas scroll TikTok atau yang lainnya. Ya itu sebaiknya bisa mereview materi, mengerjakan PR bareng kerja kelompok itu kan malah menimbulkan hal positif kan. Ya itu bisa mendorong studinya Mbak Lele itu bagus gitu loh, nggak beranak seperti itu. Itu ya Mbak Lele. Nah di sini saya untuk menyelesaikan masalahnya bisa menggunakan pendekatan behavioral dan teknik simbolik model. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioral itu sendiri. Pendekatan behavioral ini pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu dan mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku gitu ya. Untuk simbolik modelnya itu suatu model pembelajaran yang berupa penokohan atau model melalui gambar, rekaman video, rekaman audio, film, atau slide yang mempengaruhi konsep sehingga mendorong konsumen untuk meniru tingkah laku model yang disajikan baik melalui film atau video atau gambar. Nah di sini nanti ibu akan memberikan gambar. Nah nanti silahkan untuk Mbak Laila amati ya dan mereviewnya. Silahkan. Sudah cepat sekali. Perasaan Mbak Laila setelah melihat paparan yang saya sampaikan ini, gambar dari itu yang bisa Mbak Laila ambil itu apa? Kayak lebih itu ya Bu, apa, manajemen waktu, membaca jadwal, terus lebih nggak buang-buang waktu gitu, lebih produktif gitu lah. Iya, betul sekali yang Mbak Laila katakan ya. Di sini Mbak Laila harus pintar-pintar untuk manajemen waktu agar waktu sekolah, kerja, studinya Mbak Laila itu bisa sinkron dan nilai akademiknya juga bagus gitu ya. Dan salah satunya itu bisa Mbak Laila membuat list. Jadi Mbak Laila membuat jadwal-jadwal runtunan untuk kegiatan kesehariannya Mbak Laila agar tertata rapi gitu ya. Dan jauhi media sosial. Jadinya kalau misalnya di sekolahan itu kan pastinya bawa HP kan ya. Kalau zaman era sekarang kan pasti bawa HP itu nggak dikurangi tapi nggak usah pakai HP kecuali orang apa tuh gurunya menurutnya untuk membuka HP gitu. Gunakan waktu Mbak Laila sebaik mungkin. Soalnya di sini Mbak Laila waktunya itu juga sangat minim gitu ya. Di rumah kan kalau udah di rumah pasti udah capek kan, pikirannya pasti kan tidur terus gitu kan. Seharusnya di sini Mbak Laila di sekolah tuh memanfaatkan waktunya sebaik mungkin agar bisa mendengar penjelasan dari Bapak Ibu guru gitu. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang nyamperin ke rumah itu bisa dibuat untuk kerja kelompok, terus mereview materi bareng. Nah di situ kan nanti kan kalau misalnya ada tugas kan langsung bisa dikerjakan bareng teman-teman Mbak Laila. Jadi Mbak Laila tidak menunda tugas-tugas yang ada di sekolah gitu ya. Dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin Mbak Laila. Tadi kan Mbak Laila sudah melihat gambarnya ini dan sudah tahu cara untuk manajemen waktu. Dan perasaan Mbak Laila tadi kan berada di angka 10. Nah sekarang Mbak Laila setelah melakukan sesi konseling ini berada di angka berapa Mbak Laila? Angka 5 itu. Oh sudah cukup mendingan ya. Di sini untuk melakukan sesi konselingnya sudah saya cukupkan dan Mbak Laila sudah merasakan lega karena skalanya sudah mencapai 5, yang awalnya 10 sudah mencapai 5 gitu ya. Semoga dengan sesi konseling ini bisa bermanfaat untuk Mbak Laila dan Mbak Laila lebih semangat lagi untuk manajemen waktu dan lebih teliti lagi untuk manajemen waktu supaya untuk lebih baik untuk kedepannya untuk Mbak Laila itu sendiri
Mbak Laila sorry, apabila Mbak Laila masih ada rasa kejanggalan saat melakukan konseling ini, nanti bisa WA saya atau telepon saya, langsung hubungi saya dan kita bisa bertemu kembali. Gitu ya, Bu ya, Mbak ya. Nah, saya cukupkan.